Farah berkali-kali mencoba menghubungi Daryl, tapi tak ada jawaban. Mungkin Daryl masih ngambek. Tadi Farah juga sempat menanyakan pada Bibi Madonna tentang keberadaan Daryl. Memang katanya Daryl sudah pulang dan sedari tadi mengunci diri di kamar. Yang penting Daryl sudah pulang, Farah pun jadi aman. Bagaimana Daryl? Tanya Alena pada Farah. Ia tiba-tiba muncul di belakang Farah. Farah langsung menoleh kepada sepupu Daryl itu. Oh, Daryl mungkin sedang istirahat, makanya nggak angkat teleponku. Jawabnya, mungkin dia capek. Belakangan ini aku dengar kabar kalau cabang Hotel Harrison di Hong Kong ada masalah. Ucap Alena. Pastinya sepupu Daryl ini mengetahui banyak tentang kondisi perusahaan keluarganya itu. Tapi masing-masing hotel bukannya sudah ada penanggung jawabnya? Tanya Farah. Tentu, tapi pastinya merembet juga pada Daryl di kantor pusat. Lihat deh, ini grup chat di manajemen. Alena menunjukkan grup chat yang belum sempat ia buka. Netra Farah terbelalak melihat ada 700 pesan yang belum sempat Alena baca. Aku cuma tinggal handphoneku selama setengah jam. Tapi sudah ada 700 pesan. Alena geleng-geleng kepala sambil menghela napasnya. Itu dari manajemen Harrison Corporation? Tanya Farah penasaran. Yap, dari seluruh manajemen, dan bisa dipastikan buat Daryl pusing. Mereka pasti membahas cabang di Hong Kong tadi, jelas Alena. Kini Farah jadi paham, tiba-tiba saja hatinya jadi terenyuh. Kalau Farah tahu Daryl punya banyak masalah kantor, tentunya tadi Farah akan berusaha untuk lebih menahan diri. Tapi seketika Farah menggelengkan kepalanya. Buat apa juga menahan diri? Memang Daryl yang salah kok, kenapa juga Daryl harus ketemuan bersama Mayuni? Pastinya membuat api prahara rumah tangga di antara mereka. Gak cuma Daryl yang sibuk, suamiku juga sibuk tuh. Alena menunjuk Alvin dengan dagunya. Ia sadar kalau suaminya itu sedari tadi memang sibuk dengan layar gawai miliknya. Wajah Alena tampak biasa saja. Tak ada rasa khawatir atau curiga pada suaminya yang seolah punya dunia sendiri dengan gawainya itu. Farah tahu alasan kenapa Alvin sibuk sendiri dengan gawainya. Ia pasti masih berhubungan dengan Rena. Melanjutkan pembicaraan mereka tadi sewaktu di villa dengan mengobrol lewat pesan pribadi di Instagram. Sesekali Alvin tampak tersenyum sendiri sambil tetap fokus pada gawainya itu. Layaknya orang kasmaran. Kamu gak tanya ke suami kamu, sebenarnya dia sibuk ngapain? Kenapa pakai senyum-senyum begitu? Farah mulai memanasi Alena. Sesekali menjadi kompor rasanya enak juga. Farah baru ingat juga dengan tawaran Rena barusan untuk balas dendam pada Alvin. Sebenarnya Farah malas kalau urusan balas dendam begitu. Hanya saja suka gemas sendiri kalau melihat di depan mata begini. Farah tak mau munafik. Ia sendiri juga mantan seorang perusak rumah tangga orang. Tapi itu dulu. Kini Farah juga tak mau itu terjadi pada dirinya dan keluarganya. Palingan dia sibuk dengan urusan bisnis kecil-kecilannya. Aku juga malas mencari tahu apa yang membuatnya sibuk begitu. Selama dia baik-baik saja rasanya nggak apa-apa sih. Jawab Alena dengan santai. Seandainya dia chat dengan perempuan lain dan bukan membahas tentang bisnis, juga tetap tidak apa-apa. Farah memastikannya kembali pada Alena. Yah, aku malas berantem Farah, jadi ini semua tergantung dia aja. Kalau dia memang merespon, artinya pelakor makin mudah masuk ke rumah tanggaku. Farah makin geram mendengarnya. Kenapa Alena bisa sesantai itu? Perempuan sebaik ini malah disia-siakan. Ingin rasanya Farah yang mewakilkan untuk menjabat rambut Alvin. Non dipanggil ibu, makan malamnya sudah siap. Ucap salah satu asisten rumah tangga pada Alena dan Farah. Mereka pun mengangguk, kemudian berjalan bersamaan ke meja makan. Kakek dan nenek Daryl telah menunggu di meja makan, termasuk Mami Daryl. Alvin mana? Kamu gak panggil dia? Tanya Naomi pada Alena. Sudah onti, mungkin menyusul, jawab Alena. Naomi mengangguk. Sejurus kemudian Alvin pun datang menyusul. Selama makan malam berlangsung, entah mengapa Farah jadi keki melihat Alvin yang sesekali masih sibuk dengan gawai miliknya. Farah menghela napasnya.
Sungguh tidak sopan laki-laki satu ini. Tidak seperti Alena yang tampak tenang saja melihat suaminya sibuk sendiri, padahal sedang acara makan malam keluarga. Malah Farah yang jadi emosi dengan sikap Alvin. Ingin rasanya Farah banting itu gawai yang Alvin pegang. Lagi-lagi Farah harus mengelus perutnya, supaya bisa menahan sedikit emosinya. Jadi bagaimana dengan teman kamu? Apa dia sudah sehat? Tanya nenek Daryl pada Farah. Kekesalan Farah pada Alvin pun teralihkan sejenak. Sudah Grandma, dia mungkin kelelahan karena sendiri mengurus bisnis ini selama Farah pergi. Jelas Farah. Ditambah lagi dia baru saja ditinggal menikah oleh pacarnya di Prancis. Saat Farah mengatakan hal itu, Alvin spontan menoleh ke arah Farah, seperti tertarik dengan kalimat terakhir yang Farah ucapkan. Wah, resiko LDR, celetuk Naomi. Kebetulan yang diajak menikah pun orang kepercayaan dari Rena. Jadi Rena makin sakit hati lagi. Gara-gara itu juga dia sempat drop kemarin. Kasihan ya teman kamu itu, tapi mudah-mudahan nanti Rena dapat yang lebih baik dari yang sebelumnya, ucap Naomi. Biasanya kalau sakit hati ditinggal menikah begitu akan dapat pengganti yang lebih baik. Sama seperti Grandpa dulu, ditinggal menikah oleh mantan Grandpa. Gak lama kemudian malah dapat bule cantik begini. Kakek Daryl mengedipkan satu matanya ke arah istrinya yang sedang sibuk dengan sup ayam yang ia makan. Iya, kakek Daryl beruntung dapat bibit unggul macam nenek Daryl. Seandainya ia tidak menikah dengan nenek Daryl yang punya darah Bali Amerika ini, rasanya tak mungkin akan memiliki keturunan yang rupawan seperti Gail dan Daryl. Kakek Daryl berwajah biasa, tapi isi dompetnya yang tentu saja luar biasa. Farah juga berharap supaya Rena dapat laki-laki baik, terutama bukan suami orang. Sekilas Farah memandang tajam ke arah Alvin yang hendak menyuapkan makanannya ke mulutnya. Gara-gara sadar kalau Farah memberi tatapan intimidasi padanya, Alvin menghentikan pergerakannya sejenak, lalu melirik ke arah istrinya yang masih tampak tenang. Alvin pun ikut tenang, dan melanjutkan makanannya sampai masuk ke dalam rongga mulutnya. Kenapa tidak dijodohkan dengan Jeffrey? Tawar Naomi kemudian. Farah mengangguk. Sudah, tapi sepertinya Rena belum tertarik. Selera dia berbeda. Terang Farah. Naomi langsung manggut-manggut mendengarnya. Stop ganggu Alvin. Kamu gak kasihan sama istrinya. Farah langsung menggertak Rena lewat panggilan telepon begitu selesai makan malam bersama. Ganggu apaan sih? Tanya Rena tak paham. Kamu dari tadi ganggu Alvin kan? Ngajak dia terus-terusan sampai acara makan malam sama keluarga juga masih sibuk pegang handphone. Jangan gitu lah Ren, protes Farah. Sungguh bukan karena masalah Alvin adalah mantan Farah, tapi karena Alvin adalah istri Alena. Apalagi melihat Alena yang polosnya seperti tadi. Farah jadi makin geram dan kesal pada Alvin. Tidak tahu karena masih dendam pribadi atau bawaan bayi yang jadi lebih mudah emosi begini. Kamu ngomong apaan sih? Jangan nuduh dong. Kini Rena yang jadi protes balik pada Farah. Farah bergeming sejenak. Tadi kamu yang liatin ke aku bukti chat kamu dengan Alvin kan? Tapi bukan berarti aku terus-terusan ngechat dia lah. Kurang kerjaan emangnya. Aku kalau jadi pelakor itu main cantik juga kali. Masa iya terus-terusan ngechat dia sementara aku tahu kalau dia sedang sama istrinya. Yang ada rambutku bisa botak karena dijambak oleh istrinya. Rena kekeh membela diri. Jadi bukan kamu? Tanya Farah mencoba meyakinkan. Duh, kamu bisa tanya Arum. Dari semenjak kamu tadi pergi bersama rombonganmu, aku itu sibuk buat desain kalung. Gak ada tuh pegang handphone. Kamu tahu sendiri kalau aku kerja pasti fokus kan? Jelas Rena. Kalau Rena jujur, tentu masuk akal. Farah tahu kebiasaan Rena yang tak mau diganggu kalau urusan sedang menggambar desain. Lantas Alvin sibuk dengan siapa? Aku kira dia sibuk dengan kamu. Rena terkekeh. Kamu jangan pernah nilai orang dari luar. Kamu sendiri udah pernah ketipu sama Alvin itu kan? Masa iya sekarang tertipu lagi? Orang semacam Alvin itu udah bukan kada lagi, tapi buaya. Kalau dilihat respon dia tadi ke aku, sudah bisa aku tangkap kalau dia salah satu dari predator itu. Sorry kalau aku nuduh kamu Ren, sesal Farah. Jennifer Ren, tidak apa-apa, jawab Rena. Aku belakangan ini suka kesal sendiri kalau lihat yang macam seperti Alvin itu. Entah kenapa, mungkin bawaan bayiku.
Jangan terus-terusan salahin bayi kamu. Kamu yang harusnya bisa mengontrol diri, termasuk curigaan sama suami kamu juga, kata Rena. Farah baru ingat kalau sampai saat ini Daryl masih belum mau menghubunginya. Pastinya Daryl masih kesal karena tahu kalau dirinya di-stalking oleh istrinya sendiri.